Iya, kita masih kembali di One on One, masih bersama saya dan Mas Piyu di sini. Kita masih mencari nada yang pas nih ya Mas Nada ya. yang Bagaimana pas. sih kemudian begitu ya agar para penyanyi jalanan, kemudian juga penyanyi kafe yang saat ini juga sedang bimbang, Mas, bagaimana nasib mereka ke depan begitu ya dengan adanya polemik royalti ini. Ada tidak sih apa ya? Seperti Anda sampaikan lah, bahasanya titik keadilan lah bagi mereka ini yang juga sebenarnya penghasilan mereka juga nggak seberapa. Iya. Sebenarnya kalau dari kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini memahami hal itu. Jadi kita tidak akan menyentuh, tidak akan masuk ke ranah yang memang tidak terkomersialisasikan yang apa namanya yang lebih gitu loh. Tapi itu bagian dari profesi mereka. Ya, itu kalau nggak gini, kan mereka tidak menggunakan lagu itu sebagai lagu yang utama, menggunakan karya. Jadi kayak umpamanya kita sebut artis BCL umpamanya. BCL kan menggunakan lagu ciptaan A, ciptaan B, dan ciptaan C. Kan tidak random. Jadi dia hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah jelas penciptanya sudah jelas. Nah, ketika penyanyi kafe atau segala macam itu sebenarnya kan bukan ranah yang seperti itu gitu. Dan mereka juga tidak komersil yang bayarannya di atas 50 juta dan segala macam, enggak kan. Dan itu adalah di dalam lingkup penyelenggaranya atau yang mewadahi itu adalah restoran dan kafenya kan. Bukan seperti yang ada di konser dan event gitu, event acara gitu. Itu beda. Nah, kalau kami melihat bahwa ini yang kita fokuskan adalah penyelenggaraan event, live, dan konser. Oke, artinya mereka ini Kalau yang terkecualikan ya? Kalau yang untuk yang kayak pengamen, kita bebaskan pengamen. Pada takut Mas, misalnya aduh nggak mau bawain lagunya si A, si B gitu. Itu terlalu berlebihan. Mau pakai pengamen mau bawain itu kemanapun, mau dimanapun mau bawain juga terserah gitu loh. Termasuk penyanyi kafe, penyanyi wedding. Iya. Kalau penyanyi wedding yang khusus untuk membawakan lagu tertentu kan banyak artis-artis penyanyi yang nyanyi di wedding. Kayak Rosa, kayak penyanyi-penyanyi. Ya bukan penyanyi ternama lah misalnya gitu kan. Iya. Reguleran. Nah itu sebenarnya nanti akan mengarah ke sana itu sebenarnya gampang sebenarnya. Asal semua itu transparan, asal semuanya tahu. Tapi kalau yang prosesnya sekarang yang ditagih itu berupa blanket, berupa yang tanpa ada ada katalog sheetnya, gitu kan? nyanyi nggak nyanyi tetap diminta, itu kan jangan begitu. Kalau nggak dinyanyikan ya nggak usah dibayar. Nah, kalau nggak dimainkan ya nggak usah dimungkinkan nggak sih Mas seperti itu? Itu kan dimungkinkan sekali. Tapi kembali lagi ya, saya tekankan lagi bahwa aksi perjuangan kita adalah lebih kepada yang menggunakannya secara komersil. Kalau kita melihat kayak pengamen, penyanyi kafe itu kita anggap bukan komersil soalnya, bukan masuk ke ranah itu. Oke, artinya saat ini yang sedang dakdikdukder was-was para pelaku usaha baik itu hotel, kafe, restoran, penyanyi jalanan, penyanyi kafe, mereka tidak perlu was-was lagi saat ini. Kalau buat saya silakan aja mereka tetap berkarya, tetap bekerja dengan sepenuh hati seperti sebelum-sebelumnya. Nanti kita lihat karena usulan-usulan dari aksi ini juga cukup memberikan pencerahan lah. Ya. Pencerahan yang nantinya pasti akan memberikan kebaikan buat semua orang. Kita yakini itu. Ya, kita yakinin dan kita udah usulkan itu ke LMKN. Kalau itu tidak bisa dijalankan, ya berarti LMKN-nya yang harus bertanggung jawab dan menyampaikan ini gitu. Oke. Tapi sebenarnya Mas, kalau di pencipta tadi kita sudah clear di sana, tapi para penyanyi saat ini Mas, nampaknya suaranya terbelah ya? Penyanyi yang suaranya terbelah atau musisi yang terbelah? Oh, musisi ya, antara penyanyi sama pencipta lagu. Ya bukan terbelah dalam artian ya kalau saya lihat ya, saya kan selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Saya melihat ini hanya sebuah hal yang reaktif, panic mode yang terjadi karena dipicu oleh satu kejadian ketika vonis bersalah Agnes Mo untuk membayar denda yang 1,5 miliar yang itu. Itu bukan royalti ya, denda. Tapi di media kan munculnya adalah Agnes Mo bersalah harus membayar royalti 1,5 miliar. Itu beda antara denda dengan royalti, hal yang berbeda. Lisensi dengan royalti itu pun juga hal yang berbeda. Lisensi itu adalah izin penggunaan lagu. Dan ketika itu tidak dijalankan berarti ada pelanggaran. Terus lalu royalti tidak dibayarkan kepada para
penciptanya itu juga sebuah pelanggaran. Nah, konstruksi hukum itu dibuktikan di pengadilan sesuai dengan bukti-buktinya, sesuai dengan saksi-saksinya, akhirnya diputuskan bersalah. Nah, hal ini kan harus dipahami oleh banyak orang bahwa ada konstruksi hukum yang sudah dijalankan. Ketika vonis itu muncul, teman-teman penyanyi ini bereaktif, panic mode. Wah, aku nanti juga akan seperti itu gitu. Padahal yang sebenarnya adalah ini 1,5 miliar itu ada hasil dari denda yang ditulis di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap denda per pelanggaran adalah 500 juta. Ada 3 pelanggaran berarti 1,5 miliar. Clear di sana sebenarnya ya. Tapi kan banyak yang nggak paham. Tapi kan udah langsung ibaratnya zaman dulu sumbu pendek ya. Sumbu pendek dulu akhirnya langsung reaktif. Panic mode tadi. Panic mode dan akhirnya langsung tiba-tiba mengajukan uji materi ke MK. Padahal menurut kami para pencipta ini Undang-Undang Hak Cipta ini sudah melindungi, sudah mengatur hal-hal tersebut. Jadi kalau ini dianggap kalau ngajuin ke MK kan berarti bertentangan dengan UUD 45 kan. Menurut kami ini sudah sesuai, sudah mengakomodir perlindungan hak cipta. Cuman hanya memang perlu ada catatan interpretasi. Di sana. Pemahaman atas kita harap ya Mas pasal. nanti kemudian dari polemik royalti ini juga dari segi aturan ada banyak perbaikan, termasuk juga dari kami juga sudah mengajukan kan, nah itu revisi dia. Kita akan juga tunggu nanti seperti apa hasilnya agar ini sama-sama adil baik itu pencipta, para musisi dan juga para penikmat musiknya. Terima kasih banyak Mas Piyu waktunya bersama kami. Gak berasa ya 1 jam iya, ya? Iya, gak berasa 1 jam. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Piyu. Semoga ini jadi titik keadilan bagi semua ya. Saya Maria Segaf pamit pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa.